Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sa'diah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu menceritakan kebudayaan yang ada di sekitar. Di sini saya akan menceritakan kebudayaan yang ada di Ponorogo, yaitu Reok Ponorogo. Sejarah berdirinya Kadipaten Ponorogo. Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Juga mengacu pada buku Handbook of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathara Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo. Asal-usul nama Ponorogo. Mengutip buku Babat Ponorogo karya Purwowidjojo 1997, diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kiai Mirah, Soloaji, dan Joyodipo pada hari Jumat saat bulan purnama. Bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk atau wilayah Katongan sekarang. Di dalam masyarakat tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramanaraga, yang akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi Ponorogo. Pramanaraga terdiri dari dua kata. Pramana yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, permono, wadi, sedangkan raga berarti badan, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan, wadak manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wadi, berupa oleh batin yang mantap dan mapan, berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, alwamah, sufiyah, dan muta'amainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun kapanpun berada. Reok Ponorogo merupakan kesenian yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, dengan ciri khas barong, bujangganong, warok, dan tarian jatilan. Reok Ponorogo sering ditampilkan dalam kesenian, pentas budaya, dan acara tertentu. Wacana mengenai klaim Reok Ponorogo oleh Malaysia sempat menjadi perbincangan yang sangat hangat. Padahal, kesenian Reok Ponorogo itu asli berasal dari Indonesia. Seni Reok Ponorogo merupakan cipta kreasi Indonesia yang kaya akan budaya. Kesenian ini terbentuk karena aliran kepercayaan yang turun-temurun. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi orang awam untuk memenuhinya, tanpa adanya garis keturunan yang jelas. Sejarah Reok Ponorogo. Reok Ponorogo termasuk kesenian penting warisan budaya Indonesia. Ada banyak versi mengenai kisah awal munculnya Reok Ponorogo. Namun, versi asli yang kini dianut adalah kisah seorang raja dari kerajaan Bantarange, yakni Klono Sewandono. Mengutip buku Mengenal Kesenian Nasional 5 Reok, karya Pustopo. Kerajaan Bantarange sekarang dikenal sebagai Kota Ponorogo. Cerita Reok Ponorogo berawal dari Raja Klono Sewandono yang ingin melamar
Kerajaan Kediri. Nama putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Songgolangit. Ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri bernama Singobarong. Kehadiran Raja Kediri disertai pasukan tentara yang terdiri dari hewan singa dan burung merak. Sementara Raja Klono berpergian bersama wakilnya, Bujanggana, dan pengawal raja yang disebut Warok. Para pengawal raja ini memiliki kekuatan ilmu hitam yang mematikan lawan. Penampilan para warok memakai celana dan baju hitam. Warok membawa senjata cemeti dan pecut. Kedua kubu kerajaan kemudian saling bertarung mengeluarkan kesaktian. Selama berhari-hari pertarungan, akhirnya Raja Kediri dan Bantarangin saling berdamai. Raja Bantarangin kemudian meminang putrinya Dewi Ragil Kuning. Perang yang terjadi antara Merak dan Singa melawan Warok ini kemudian menjadi pertunjukan seni. Bisa dikatakan Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan kesenian yang menceritakan perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantarangin. Reok Ponorogo yang modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Pementasannya terdiri dari beberapa rangkaian, yakni 2-3 tarian pembuka. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria dengan pakaian serba hitam, dengan muka dipolas warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian ini dinamakan tari jaran kepang atau jatilan, yang harus dibedakan dengan seni tari lain. Fungsi sesaji dalam pementasan Reok Ponorogo ini adalah untuk pengakuan keberadaan roh yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Keberadaan roh ini menjadi penunggu barongan. Reok Ponorogo memiliki beberapa perlengkapan yang sangat esensial dalam pementasannya. Berikut ini kelengkapan untuk mementaskan Reok Ponorogo. Yang pertama, dadak merak. Penari Reok Ponorogo pasti akan menggunakan properti ini. Dadak merak ialah suatu topeng berbentuk kepala singa yang dipakai oleh penari. Padanya terdapat hiasan burung merak dengan bulu di atas kepala singa tersebut. Tinggi properti ini ditaksir sekiranya mencapai 2,25 meter dan beratnya hingga 2,30 kg. Dadak merak secara spesifik mempunyai makna tersendiri dalam perannya pada penggelaran tari reok. Ia menjadikan simbol keindahan maupun kekuatan sebagai wujud kepala singa yang buas dan ganas. Adapun keindahannya termuat dalam wujud seekor burung merak yang sedang mengembangkan bulu ekornya dan tampak sangat memukau. Baik singa atau burung merak, keduanya ialah binatang yang tampak sangat kontras satu sama lain. Jadi, bisa dipetik nilai kehidupan atau pembelajaran bagi masyarakat Ponorogo ataupun siapa saja yang melihatnya, agar selalu berani, berwibawa, tetap sopan dan santun, agar tercipta kedamaian antar sesama. Dadak merak merupakan properti yang dipakai oleh pembarong. Sebenarnya, properti ini pun hanya digunakan dalam Reok Ponorogo saja. Ia juga dipakai untuk acara unduh mantu dalam adat Jawa. 2. Jarit. Jari atau jarit merupakan properti lain yang juga pasti dipakai pada penari Reok Ponorogo.
khususnya penari-penari yang berperan sebagai pembarong, warok, Prabu Klono Sewandono, dan Jatilan. Properti ini sendiri berupa kain panjang dengan motif batik bermacam corak. Yang sering digunakan ialah kain motif jarik parang barong. Properti yang satu ini mesti dipakai dengan cara yang baik dan telaten. Setelahnya, jarit dilipat menjadi dua, sama panjang dan birunya tampak dari luar. Jarit tersebut digunakan untuk melihat pinggang dan wiruan yang terletak pada kaki kanan. Singo barong adalah properti berupa kepala harimau, topeng singa barong, dan tercampak bulu burung merak. Kostum ini terbuat dari kerangka kayu, bambu, dan rotan. Yang ketiga adalah topeng Bujang Ganong. Bujang Ganong digambarkan sebagai tokoh yang energik, kocak, dan memiliki seni bela diri. Topeng Bujang Ganong memiliki mata bulat, gigi tongos, rambut gimbal, dan hidung besar. Topeng ini digunakan untuk penari Bujang Ganong. Tiga, kostum penari Bujang Ganong. Kostum penari memakai baju kaos belang merah dan putih. Ada gambar singo barong yang melambangkan kesenian Reog Ponorogo. Penari memakai celana hitam sebetis, rompi berwarna belang merah hitam, sampur atau selendang, dan embong gembok. Penari Bujang Ganong memakai penutup perut dari kain warna hitam yang disebut gomyok. 4. Kuda lumping. Jatilan adalah penari perempuan yang memakai properti kuda. Jatilan menggambarkan prajurit menggunakan kuda untuk berlatih. Properti kuda ini terbuat dari anyaman bambu. Properti kuda disebut eblek atau kuda lumping. Emblek digambarkan sebagai kuda warna putih yang memiliki kedua mata berwarna merah. Properti penari Jatilan memakai celana pendek warna hitam, jarit dan penutup kepala. Selain itu, penari menggunakan aksesoris untuk pergelangan tangan, cakep stagen, sabuk epek timang di pinggang, dan pergelangan kaki atau bingle. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.